Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaid Farhan selaku perwakilan dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2025081004. Pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menanyakan atau mewawancarai perihal bagaimana sih pandangan agama terhadap lingkungan dan alam yang ada di sekitar kita, langsung kepada tokoh atau penyiar agama, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Sholeh Tohid. Sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, saya ingin memperkenalkan lebih lanjut. Jadi beliau ini adalah orang tua saya sendiri, dan mungkin agar pembahasannya lebih enak, kedepannya saya akan memanggil beliau dengan kalimat Abah. Di lain itu juga, Abah adalah kalimat yang sering digunakan para jamaahnya ketika memanggil beliau tersebut. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama mengenai materi, saya ingin mempertanyakan lebih dalam terkait Abah sendiri. Dari Abah pribadi itu sudah mulai memimpin atau menyiarkan agama di para jamaah-jamaah Abah itu mulai dari tahun kapan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Sholeh Tohid. Saya memimpin majelis zikir dan majelis ta'lim di Tangerang Selatan ini. Itu sejak tahun 1998. Ya, jadi artinya sudah berjalan kurang lebih 27 tahun hingga hari ini. Yang dulu berawal dari rumah-rumah sampai akhirnya kami bisa memiliki fasilitas pendopo seperti ini. Dalam 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah, sekarang pembinanya adalah Pak Wali Kota sendiri, yaitu Bapak Dr. Haji Benyamin Dafni. Itulah sekilas tentang saya dalam berdakwah kepada masyarakat di Tangerang Selatan ini. Oke, jadi kalau kita udah dengar dari penjelasan Abahnya sendiri sudah lumayan lama ya, dan mungkin setelah ini kita akan memberikan video dokumentasi kegiatan yang sudah Abah sebutkan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Abah ajaran agama dalam memandang lingkungan dan alam sekitar? Apakah ada ayat Al-Quran atau ajaran tertentu yang mengajarkan kita atau menekankan kita untuk melakukan kewajiban untuk menjaga alam dan bumi kita ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan kebalik pikirannya ya, seolah-olah bahwa kita disuruh menjaga alam dan lingkungan berarti seakan-akan manusia lebih dulu datang. Kenyataannya kan nggak begitu. Al-Quran memberikan isyarat bahwa alam dan bumi diciptakan lebih dulu daripada manusia. Setelah diciptakan, lalu Allah menurunkan seorang khalifah yang ditugaskan menjadi pemelihara dan perawat atau pengelola jagat semesta ini, dan dialah Nabi Adam alaihi salam. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu bahwa sampai kemudian Tuhan berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku menciptakan Adam itu di bumi ini untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah itu artinya orang yang memelihara, merawat dan mengelola dengan baik. Jadi dalam pandangan agama bahwa menjaga lingkungan hidup bumi semesta ini adalah merupakan kewajiban. Manusia diturunkan untuk merawat itu. Itu pandangan di dalam agama. Oke. Selanjutnya aku mau nanya nih Abah tentang nilai moral atau spiritual yang paling penting untuk bisa mendorong umat dalam menjaga lingkungan sekitar menurut pandangan agama. Kayak gimana ya? Sebenarnya begini, bimbingan akhlak yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali. Salah satu contohnya di dalam hadis Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu, sesungguhnya Allah itu baik, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya bersihkanlah lingkunganmu. Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga berpesan an-nadzafatu minal iman.
kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Artinya umat ini diminta terbiasa untuk membersihkan lingkungannya. Artinya menertibkan tanaman-tanaman yang berserakan menjadi indah, sampah yang berserakan diteraturkan, seperti itu. Nah, ritual-ritual keagamaan itu sebenarnya ada yang sudah tumbuh dan berkembang, walaupun itu bercampur dengan budaya. Anggap contoh misalkan seperti upacara larung di lautan yang membawa makanan ke lautan, walaupun ada juga orang yang keliru-liru bahwa itu seakan-akan melakukan sesembahan pada Ratu Pantai Selatan segala macam, dia ngawur-ngawur. Tapi sesungguhnya kan kita sedang diajari oleh leluhur kita itu agar ada harmonisasi hubungan antara makhluk di darat dengan yang di laut. Orang yang di darat itu berbagi makanan berupa sayur mayur tadi, dikirimnya ke lautan gitu. Kemudian juga ada di Jawa istilah sedekah bumi. Sedekah bumi itu setelah panen, tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu kemudian beramai-ramai mereka kumpul di lapangan, di sawah yang luas, sambil artinya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Aku mau nanya tentang pandangan kondisi alam menurut Abah sendiri terkait kayak pencemaran sampah, terus habis itu perubahan iklim. Menurut Abah sendiri itu bagaimana Saat ini? Ya, untuk saat ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir semua anak bangsa tahu ya, bagaimana kerusakan alam dan lingkungan yang sudah terjadi di negeri kita ini. Contohlah, kita lihat saja bagaimana banjir Sumatera yang terakhir ini. Kemudian juga banjir yang terjadi di Jawa Timur. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan yang ada, bahwa ada perilaku-perilaku yang salah dari manusianya sendiri, dengan penebangan yang gila-gilaan. Ambil contoh misalkan di Bangka Belitung itu beberapa shelter timah yang tadinya dieksploitasi timahnya, tapi lubangnya tidak diuruk lagi. Lalu bagaimana ke depan dengan nikel di Morowali, emas di Irian Jaya, lubang-lubang itu dibiarkan terbuka. Artinya bahwa manusia tidak berbuat bijak. Boleh dong mengeksploitasi alam, ya, melakukan eksploitasi dengan bijak, tapi diatur kembali keseimbangannya, diatur regulasinya, diatur regulasinya supaya alam itu juga tidak menjadi rusak dengan begitu saja. Allah di dalam perkara ini mengancam di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyadhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul adzim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tuh. Jadi artinya bencana-bencana itu terjadi karena terjadinya kerusakan. Demikian juga dengan urusan sampah. Yang karena sampah ini sudah juga over, tidak semua orang bisa dengan leluasa membuang sampah dengan baik dan benar. Di samping memang harus difasilitasi oleh pihak pemerintah, gitu kan? Karena pada zaman dulu orang penduduk itu sampah itu dibakar sendiri, ditimbun sendiri, karena lahan masih cukup luas. Sekarang dengan rapatnya penduduk tidak lagi berbuat seperti itu, dilakukanlah penumpukan tempat pembuangan akhir sampah, dan itu juga menjadi masalah tersendiri. Jadi suka tidak suka bahwa telah terjadi kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan ini, karena perilaku manusia, perilaku kita. Dan itu harus kita yang berbuat, harus semua pihak saling bergandengan tangan. Begitu. Kalau dilihat dari tanggapan Abah sebelumnya, ada nggak Abah solusi yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan melalui pendekatan agama? Itu bagaimana ya? Ya, tentu saja dakwah. Dakwah dari kalangan alim ulama, dakwah dari para asatidz, dakwah dari semua pihak untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat. Tingkatkanlah kegiatan-kegiatan zikir. Jelaskanlah bagaimana sikap-sikap tadabbur bil alam. Jelaskanlah bagaimana sikap kita memperlakukan kita kepada alam. Artinya harus terus dilakukan terus-menerus. Bahkan harus diawali dari dalam rumah tangga, setiap rumah-rumah kita itu, dengan memberikan satu pengertian bahwa alam itu juga punya tasbih.
Semua apa yang ada di atas jagat semesta ini bertasbih. Kita juga bertasbih. Artinya kita sama-sama makhluk Allah. Dan disitulah bahwa kita tidak boleh melakukan perusakan-perusakan. Jadi solusinya adalah pertama, kalau dari segi keagamaan, ia mengajak kesadaran-kesadaran melalui dakwah yang kuat. Bisa melalui mimbar Jumat, bisa melalui pengajian-pengajian, majlis taklim dan pengertian-pengertian semuanya. Semoga dengan cara yang gencar dan aktif dari para alim ulama, umat juga bisa menerima kenyataan yang ada sehingga akan nanti terwujud bagaimana menghadapi kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan itu menjadi hal yang ringan dilakukan. Barangkali seperti itu. Baik, seluruh pertanyaan dari kelompok kami sudah cukup terjawab. Jawaban yang diberikan juga pasti sangat bermanfaat untuk kita, terutama sebagai pengingat agar kita harus membangun perilaku positif dalam menjaga kelestarian alam sehingga tetap asri dan nyaman bagi kita semua. Demikian rangkaian wawancara yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.